Jumpa lagi dengan saya Siti Rofiah. Baik, sekarang kita lanjut pembelajaran kelas 3 bab 4, yaitu Aku Bangga Mampu Berpuasa. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan dapat 1. Meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar, menjelaskan hikmah puasa, dan mampu melafalkan niat puasa dan berbuka puasa dengan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma waryukni farma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Saatnya kita memasuki materi pembelajaran, yaitu ketentuan puasa. Kita akan membahas tentang pengertian puasa terlebih dahulu. Menurut bahasa, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga setelah membaca 2 kalimat syahadat dan melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Puasa dibagi menjadi 2 macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang tergolong puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu seperti puasa Senin Kamis, puasa nazar, puasa Daud, dan masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui tentang pengertian puasa dan jenis-jenis puasa, saatnya kita mengetahui juga syarat-syarat puasa. Ada dua bagian syarat puasa, syarat wajib puasa dan syarat syah puasa. Syarat wajib puasa antara lain harus ahli balik. Bagi yang ahli balik diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang hak beragama Islam, dan yang ketiga berakal. Jadi harus memiliki akal yang sehat, dan yang terakhir harus mampu berbadan sehat dan mampu melaksanakan puasa sejak terbit puasa hingga terbenam matahari. Selain syarat wajib puasa, ada syarat-syarat sah puasa. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, tamis atau orang yang dapat membedakan antara baik dan yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang terakhir, pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, ada waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa bagi umat Islam yang diharamkan, yaitu yang pertama, pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan pada Idul Adha, dan hari Tasyrik atau 3 hari pertama setelah Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu tentang rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah harus diawali dengan niat. Niat puasa dilafalkan ketika setelah memakan sahur atau pada malam hari sebelum terbit fajar. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah wajib diawali dengan niat berpuasa.
Yang kedua, mampu menahan diri. Dalam melaksanakan puasa, salah satu rukunnya yaitu menahan diri. Menahan diri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari makan, dari minum, dari hawa nafsu, dari amarah, dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain itu, dalam menjalankan ibadah puasa itu, kita harus menahan diri dari hal-hal yang berbau maksiat. Pada saat menjalankan ibadah puasa, ada beberapa hal yang disunahkan untuk kita laksanakan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Ketika kita mendengarkan suara azan maghrib, kita harus segera melaksanakan berbuka puasa. Yang kedua, makan sahur. Makan sahur yaitu makan yang dilaksanakan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Yang ketiga, berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang manis, ditambahkan berbuka dengan kurma. Berdoa ketika berbuka puasa. Yang selanjutnya, memperbanyak bersedekah, membaca Al-Quran atau tadarus. Yang terakhir, memperbanyak zikir, doa, dan melaksanakan sholat sunnah. Ada hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Pada siang hari kita sedang menjalankan ibadah puasa, kita dilarang untuk makan dan minum. Tapi apabila kita lupa saat sedang kita berpuasa, tiba-tiba kita makan atau minum, maka kita diperbolehkan untuk melanjutkan puasa kita. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Yang keempat, gila dan hilang akal atau pingsan. Yang terakhir, murtad, keluar dari agama Islam. Ada beberapa hikmah puasa yang kita dapat dalam menjalankan puasa. Yang pertama, hikmah puasa terhadap tubuh kita. Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Jika tidak berpuasa, mesin penggiling tersebut tidak berhenti bekerja. Saat berpuasa, maka mesin penggiling tersebut beristirahat bekerja saat siang hingga sore hari. Hal ini sangat baik terutama bagi usus dan lambung kita. Berpuasa juga akan membersihkan sisa-sisa makanan dalam tubuh kita. Jadi selain mendapatkan pahala, kita juga berbuat baik kepada tubuh kita agar menjadi sehat. Ya, hikmah puasa selanjutnya, selain mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan bugar, ada juga hikmah puasa terhadap kehidupan sosial, antara lain membiasakan sabar dalam kehidupan, membiasakan peduli pada orang lain, mendidik perilaku amanah dan jujur, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama, mengajarkan pengendalian diri, melatih kesabaran dan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah siapkah berpuasa anak-anak? Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran tentang puasa sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.